Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran. Ia dikenal dengan mukjizatnya yang dapat berbicara kepada hewan. Menukil dari Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir terjemahan Umar Mujtahid, Sulaiman alaihissalam juga merupakan seorang raja. Meski dianugerahi kekayaan yang berlimpah, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan yang diperoleh Nabi Sulaiman dikarenakan ayahnya juga merupakan nabi, yaitu Daud alaihissalam. Seperti diketahui, Nabi Daud adalah utusan Allah yang juga merupakan raja. Kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan turut disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Naml ayat 18-19. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman juga bisa paham bahasa burung sebagaimana diterangkan dalam surah An-Naml ayat 16. Artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman, berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Tak sampai di situ, Sulaiman bahkan bisa membuat tunduk bangsa jin. Sampai-sampai, bangsa jin bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman dan menjadi bala tentaranya. Mukjizatnya itu termaktub dalam surah As-Saba, ayat 13. Artinya, mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya, seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mengutip buku The Leadership of Sulaiman oleh Ibnu Mas'ud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sulaiman pernah memohon kepada Allah untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Ini dilakukan Sulaiman agar iblis tidak lagi mengganggu manusia. "Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi," pinta Sulaiman kepada Allah. Allah melarang Nabi Sulaiman menangkap iblis, karena perbuatan tersebut tak ada gunanya. Meski begitu, Sulaiman bersikukuh ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Akhirnya, Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap dan memenjarakan iblis untuk beberapa hari. Setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman lalu memerintahkan anak buahnya pergi ke pasar untuk menjual tas hasil kerajinan kerajaan. Uang hasil penjualan tas digunakan untuk membeli gandum. Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya namun ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika anak buah Nabi Sulaiman hendak menjual tas, pasar justru tutup. Tidak ada satu orang pun yang berjualan. Kemudian, anak buah itu melapor kepada Nabi Sulaiman. Mendengar hal tersebut, Sulaiman heran. Peristiwa tersebut berlangsung selama beberapa hari hingga akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah. Sang Khalik menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan padamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Iblis yang ditangkap Nabi Sulaiman berhenti menggoda manusia sehingga manusia tidak lagi bersemangat mencari hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya, Sulaiman segera melepaskan iblis. Benar saja, keesokan harinya, orang-orang kembali berjualan di pasar. Mereka sibuk mencari nafkah untuk kehidupannya di dunia. Wallahu a'lam.